Sahabat Salam, malam ini kita melanjutkan materi tentang korban. Jadi sebelumnya kita membahas korban Habel. Jadi Habel ini generasi kedua dari manusia pertama yang tercatat di Alkitab, dan dikatakan dia mempersembahkan korban. Sebelumnya saya sebut bahwa Tuhan pun sampai tertegun. Nah, nanti kita akan lihat dari bahasa aslinya seperti apa, kenapa saya menggunakan kata tertegun dan melihat. Terus juga apa makna korban dalam etimologinya. Jadi ada makna yang jarang dipahami karena tidak ngerti bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani kuno maksudnya, sumbernya atau asal-usul maknanya. Jadi kali ini kita akan belajar itu. Jadi seperti saya tunjukkan di sini ada kamus yang menuliskan korban. Jadi pengucapan yang asli adalah khof, tapi kita kesulitan untuk menirukan bunyinya sebenarnya, makanya seringkali digunakan huruf K. Jadi korban atau kurban, apakah O atau U, kalau dari Ibrani sebenarnya sama saja. Jadi penggunaan U dan O seringkali overlap ya. Terus K atau Q, nah tergantung tradisi pengucapan. Kalau logat kita ya kesulitan mengucapkan khof itu ya. Jadi suara tenggorokan korban atau korban. Nah, biasanya kalau di berita-berita atau di terjemahan dalam bahasa Indonesia ya kita rata-rata akan pakai K ya, korban. Itu ya, kita akan belajar. Selamat menyimak. Jangan lupa jempolnya di like ya. Jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe supaya channel ini semakin berkembang, semakin memberkati banyak orang. Tuhan yang hidup bersama kita selalu. Amin. Ya, jadi sebelumnya sudah saya bahas dari Kejadian 4 ya. Nah, sekarang kita cek ke bahasa aslinya. Nah, di sini sudah ada ini ya. Nah, di sini saya baca, saya tunjukkan dari mana kata tertegun tadi ya di sini. Jadi Adonai tertegun melihat. Nah, ini saya terjemahkan dari look favorably. Look favorably. Misalnya kita buka 8159 sah. Nah, kata sah itu diterjemahkan gis. Jadi gis itu kayak memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kayak ya diam, menonton, melihat, dan semangat gitu ya. Itu gis. Jadi kalau saya terjemahkan tertegun ya alasannya itu gitu. Nah, di sini ada kata regard. Nah, ini juga sama ini. Respect, bahkan respect loh ini, dia ada kata terjemahan respect gitu. Jadi regard, respect. Jadi Tuhan menghormati Habel. Menarik kan? Jadi di sini ada unsur respectnya, ada wow gitu. Makanya saya menggunakan kata tertegun. Jadi Adonai tertegun melihat El Habel, melihat kepada Habel. Jadi ada dua ya. Jadi tertegun melihatnya itu El Habel, dan WL Minhatau. Minha itu persembahan. Jadi melihat tertegun kepada Habel dan kepada persembahannya. Minhatau. Ini tidak dua objeknya. Satu kepada manusianya, selebihnya kepada persembahannya. Nah,
kita akan fokus ke kata korban. Jadi persembahan itu kan korbannya, korban persembahan. Jadi apa istilahnya ya, bisa dianggap sinonim, bisa dianggap makna lain gitu ya. Jadi kata korban itu dari sini di kamus itu 713 ini pakai U ya. Jadi di Indonesia ada yang pakai U, ada yang pakai O, ya bebas saja ya. Kurban. Terus nah ini ternyata kata dasarnya kharab ya, pakai jadi Q R B itu kata dasar. Nah ini juga yang lebih jelas population. Nah, ini khof, ini race, ini bed. Jadi korban offering, persembahan, population. Assyria kurbanu, ini malah pakai K ya, lebih jelas. Kurbanu double N. Ini kayak Arab kan ya, kurbanu. Apparently always absolute flex. Segala jenis persembahan. Nah, itu disebut korban. Makanya yang persembahannya Habel tadi ya korban gitu. Oke, terus ke Arab. Nah, nih. Kita ke Arab ya. Ini kata apa istilahnya? Kata dasar ya. Jadi kata dasarnya Arab itu ini ya. Tukam near approach. Jadi datang, mendekat gitu. Kemudian ini menarik karena kalau kita lihat di sini kata kharab digunakan kata hikim near, mendekat, hikim close, draw near sama ya, ada kata mendekat. Jadi ada unsur mendekat. Shall appear, muncul, bring appear, present, datang ya, present itu hadir dan mendekat. Moses came near, nah, sama, Moses mendekat, datang, bring membawa, mendekat, shall bring membawa, shall offer menawarkan, memberi persembahan, shall offer. Nah sekarang kita ke Ibrani kuno ya. Jadi kita lihat tadi si apa namanya, makna dasarnya sudah jelas. Mendekat, jadi ada mendekat, ada ya kalau di bahasa kita sama ya, near dan approach sama, mendekat dan mendekati. Jadi kita tidak bisa punya perbedaan kata. Kalau di Inggris ada come near dan approach. Di Indonesia kita kesulitan ya mendekat gitu aja. Di bahasa asli saya sudah buka kamus di sini. Ya, jadi di sini ada kamus. Nah di sini ya. Nah ini kharab. Jadi kharab itu kita lihat di sini. Ini kan khof. Jadi khof itu ilustrasi cakrawala. Jadi ini bentangan cakrawala, kemudian ada mataharinya yang separuh tenggelam itu khof. Terus race, terus bed. Jadi diterjemahkan kata atau maknanya adalah approach, near, ya gitu. Bringing, membawa, giving, memberi kepada seseorang. Something to be close, at hand or among. Jadi mendekatkan bisa, mendekat bisa. Jadi kalau pembahasan tentang cemburu saya juga bahas kata atau huruf qaf. Jadi qaf itu simbolismenya adalah burung yang pulang di sore hari atau malam hari. Jadi seekor burung akan kembali menjaga keluarganya dengan di waktu matahari terbenam. Itu konsep dari khawf. Makanya kalau cemburu itu sifat Tuhan karena dia menjaga keluarganya. Terus res, nah ini res itu kan artinya kan dia awal gitu ya. Awal atau muka gitu. Nah ini rumah. Nah ini kata rumah berarti kan ada konsep keluarga. Jadi bednya ada konsep keluarga, kemudian khawfnya ada juga konsep keluarga. Resnya ini bisa dianggap memandang,
bisa dianggap yang awal gitu. Makanya kita lihat terjemahannya atau maknanya adalah mendekat. Jadi mendekat ini konsepnya family, keluarga, kedekatan keluarga, gitu. Kedekatan hubungan keluarga. Makanya kalau konsepnya kita pakai di dalam korban gitu ya. Jadi artinya kita sedang berkeluarga dengan Tuhan. Kita satu keluarga dengan Tuhan. Makanya jangan heran kata korban itu dekat dengan sebutan kita dengan Tuhan, kan kita disebut anak Tuhan. Kita menyebut Tuhan itu Bapa gitu. Nah, kenapa? Karena kita didekatkan oleh suatu korban. Nah, korban di masa PL adalah hewan, darah hewan, lemak, dan sebagainya. Di masa PP, korban itu adalah korban salib. Harus manusia tidak berdosa. Gitu. Nah, ini pendekatan yang sangat jelas dari kata dasar korban. Ini kalau tidak pahami Ibrani kuno tidak akan ngerti. Karena konsep keluarga ini hanya ada di huruf Ibrani kuno. Di Ibrani modern juga tidak jelas. Tapi di Ibrani kuno ini jelas. Ini burung yang terbang pulang di sore hari, matahari terbenam. Ini bed, rumah itu ya. Rest itu yang pertama. Jadi konsep keluarganya double-double. Saya mendekat sebagai keluarga, sebagai family. Jadi korban itu artinya kita dibukakan jalan sebagai keluarganya Tuhan. Nah, kira-kira bisa begitu. Kita dibukakan jalan untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya Yesus itu kan bilang, akulah satu-satunya jalan kepada Bapa. Nah ini, kenapa? Karena dia korban. Dia harus menjadi korban. To come near. Nah, ini sebenarnya kan verb ya, to come near. Jadi kata kerja sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ada nggak kata bendanya gitu ya. Bendanya ya. Ini kin, ini saudara, ini kin. Tadi ada konsep keluarga, ini saudara, kinsmen, kinsfolks. Ini kerabat ini. Nah, korbannya ini sih dia di kata turunannya. Jadi kharab itu kita lihat di sini ditambahi waf jadi o, korban. Terus ada tambahan n ya, kharab, korban. Jadi, kalau aslinya tadi kan kharab saja, di ini kan kharab saja. Nah, kharab itu kata kerjanya, jadi mendekat. Jadi kharab itu mendekat, korban itu kata bendanya. Jadi kalau kita berkorban, apapun itu ya, itu kita sedang mendekatkan diri dengan Tuhan sebagai keluarganya, gitu ya. Sebagai kin, sebagai ya itu keluarganya Tuhan ya, itu ya, maksudnya. Ya di sini. Jadi di ini kin, kinfolks, kinsmen. Nah, jadi mendekat sebagai keluarga, kita jadi anaknya gitu. Makanya kalau kita sudah menerima korban salib ya kita dibukakan jalan sebagai anak Tuhan gitu. Kita hanya menyebutnya Aba ya Bapa. Jadi kalau di doktrin tentang kelahiran kembali, maka ya kita dilahirkan oleh rohnya, maka kita bisa menyebut Tuhan itu sebagai Aba. Ya, demikian pelajaran singkat tentang korban. Jadi kalau Anda sedang berkorban, renungkan makna dasarnya yaitu harap. Anda sedang mendekat kepada Tuhan. Makanya ini jadi perenungan, apakah dengan korban saya mendekat kepada Tuhan? Apakah saya jadi anaknya? Itu makna asli dari kata korban. Dan ini sudah dilakukan sejak Habel. Jadi sebenarnya
kita sudah meneruskan tradisi yang sangat tua, hampir 6.000 tahun dalam hitungan kalender ya. Jadi kalender Alkitab 6.000 tahun sejak peristiwa Hebel. Nah, sekarang kita masih mengalami, kita menerima korban salib. Semoga memberi pencerahan, memberi pemahaman kepada Anda. Tuhan yang hidup bersama-sama kita. Amin.